RMS adalah sebuah gerakan pemisahan diri yang dilakukan oleh rakyat Maluku Selatan pada tahun 1950 yang memiliki tujuan utama yaitu memulihkan kedaulatan untuk Maluku Selatan. Kelompok Republik menghendaki RMS masuk menjadi bagian dari RI. Kelompok tersebut dipelopori oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumukil. Chow-yil menemukan bahwa RMS lahir dari sebuah bentuk ketidakpuasan terhadap hasil keputusan konferensi meja bundar tentang proses kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan RIS. Pergerakan ini dimaksudkan untuk memisahkan Maluku Selatan dari negara Indonesia Timur, NTT, dan membentuk negara. Pada tanggal 20 April 1950, Pelipela dan Pemuda Indonesia Timur atau disingkat dengan PIM melayangkan mosi tidak percaya kepada Parlemen NTT dan pada tanggal 25 April untuk meninggalkan jabatannya. Pada saat yang sama, RMS diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit Kenil dan pro Belanda yang diantaranya adalah Dr. Christian Robert Stephen Soumukil, IRJA Manusama, dan JH Manuhutu. Prajurit Kenil merupakan tentara dengan sengaja dibuat oleh Belanda dari masyarakat Ambon yang beragama Kristen dengan bayaran yang lebih tinggi dan mendapatkan keistimewaan lainnya. Pemerintah pusat yang pada saat itu berbentuk Republik Indonesia Serikat mencoba menyelesaikan masalah ini dengan jalan damai. Akan tetapi, tim yang terdiri dari para politikus, rohimawan, dan para intelektual yang diutus oleh pemerintah pusat tidak berhasil mencapai kesepakatan. Pemerintah memutuskan menggunakan kekuatan militer. Blokade yang dilakukan dengan maksud untuk menghindari penumpahan darah, tetapi justru menjadi perang terbuka karena banyak penduduk yang dibunuh oleh pasukan RMS militer melakukan ekspedisi untuk menumpas RMS dan gerakan ini dinamai sebagai Gerakan Operasi Militer atau disingkat dengan GOM 3. Setelah jatuhnya RMS, pemerintah Provinsi Maluku dipimpin oleh Gubernur Latu Harhari. Pemimpin militernya adalah Mayor Platers dan Letnan Leolopula. Pimpinan RMS pada saat itu berhasil melarikan diri ke Pulau Seram dan kembali melakukan perlawanan dari pulau tersebut dengan memanfaatkan pola konflik antar suku untuk mengarahkan tenaga tempur dari kalangan penduduk. Meskipun akhirnya mereka menyerah pada April. Selama beberapa bulan setelah kejadian tersebut, beberapa pemimpin RMS tertahan di Pulau Seram, sedangkan Manusama meninggalkan Indonesia dan melarikan diri ke Belanda. Sementara itu, Soumukil tertangkap oleh pemerintah Indonesia dan dihukum mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa. Walaupun secara militer RMS berhasil ditumpas, pemerintah RMS di pengasingan masih ada hingga kini dan berbasis di Belanda. Berikut dampak dari pengibaran bendera Benang Raja dan dimulainya pemberontakan RMS. Dampak utamanya yaitu menyebabkan banyaknya korban yang jatuh dari kedua belah pihak pada masa perlawanan. Selain itu, terjadi migrasi pengungsi ke Belanda karena dianggap mendukung berdirinya RMS. Hal ini juga menimbulkan ketidakstabilan kondisi serta keamanan dan politik antar kelompok di wilayah Maluku. Bahkan beberapa kejadian terorisme oleh anggota RMS juga terjadi di Belanda.
Hubungan Indonesia dan Belanda juga turut terdampak akibat munculnya pemberontakan ini. Namun saat terjadi pertempuran dalam merebut benteng New Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi yang bertugas saat itu harus gugur di medan laga. Perang gerilya juga masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Sumokil pun akhirnya tertangkap pada 12 Desember 1963 dan sesuai keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta, ia dijatuhi hukuman mati pada tahun 1966. Penyebab terjadinya pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil yang menolak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mereka ingin melepaskan diri dari wilayah Indonesia karena menganggap Maluku kuat secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebab utamanya adalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil dan tidak sebanding dengan Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawi Lerang, Panglima Tentara Timur. Hal utama pemberontakan ini adalah keinginan untuk mempertahankan NIT, Negara Indonesia Timur, sebagai negara federasi. Bidang sosial dan politik. Perubahan yang terjadi meliputi hubungan antar kelompok di Maluku tertangguh. Maluku terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pendukung RMS dan kelompok NKRI. Ini membuat masyarakat Maluku bingung atas status kewarganegaraannya. Selanjutnya, pemberontakan RMS juga menyebabkan hubungan antara negara Indonesia dan negara Belanda terganggu. Dengan adanya pemberontakan ini, memberikan dampak yang berkelanjutan bagi Indonesia, ditandai dengan adanya pendukung RMS yang tidak ingin bergabung dengan NKRI, dan pada tahun 2002 terjadi pengibaran RMS kembali. Peristiwa tersebut sangat mengganggu dan mengancam persatuan dan kesatuan wilayah NKRI. Sehingga dari peristiwa tersebut, aparat kepolisian menangkap 23 orang pendukung RMS. Pada tahun 2024 juga terjadi konflik antar aktivis RMS dan NKRI. Pengaruh di bidang ekonomi. Selain kehilangan nyawa, pemberontakan RMS juga menyebabkan ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi di wilayah Maluku dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan setelah pemberontakan RMS berhasil ditumpas, banyak pihak yang diduga pendukung RMS melakukan migrasi besar-besaran ke Belanda. Akibatnya, ekonomi di Indonesia mengalami produktivitas di sektor pertanian dan perikanan. Hal ini juga turut berdampak pada pasokan pangan lokal dan pendapatan masyarakat. Pengaruh dalam bidang wilayah. Pengungsian besar-besaran, ribuan warga sipil mengungsi dari Ambon dan pulau-pulau sekitarnya ke wilayah yang lebih aman seperti Sulawesi atau Jawa. Ini menyebabkan perubahan-perubahan dalam persebaran penduduk dan kepadatan wilayah tertentu dan peningkatan kontrol militer di Maluku. Setelah pemberontakan serupa, ini berdampak pada otonomi daerah dan peran pemerintah daerah yang dibatasi sementara waktu. Setelah RMS gagal, sekitar 12.500 orang Maluku, termasuk mantan tentara KNIL dan keluarganya terpecah dibawa ke Belanda. Komunitas Maluku di wilayah aslinya berkurang drastis. Pengaruh dalam bidang budaya. Terhambatnya pelestarian budaya lokal, konflik dan ketenagaan sosial politik membuat perhatian masyarakat dan pemerintahan terfokus pada keamanan. Hal ini menghambat pelestarian seni tradisional, bahasa daerah, dan upacara adat di Maluku. Stigmatisasi budaya lokal karena keterkaitan RMS dengan sebagian masyarakat Maluku, dalam beberapa kasus muncul stereotip negatif terhadap budaya Maluku di wilayah lain Indonesia yang berdampak pada marginalisasi budaya mereka.